Oke, selamat pagi semua. Salam profit saya Saiful dari platinumforex.id. Vlog kali ini saya akan bahas tentang kaidah network atau M1 yang sebelumnya pernah saya ulas di sekitar bulan lalu ya, mengenai review M1 atau kaidah network yang sebelumnya adalah PS89. Apakah kaidah network M1 itu katanya scam, fake scam, atau memang gantung? Sebelumnya ada komentar di YouTube saya tentang kaidah network di kolom komentar review M1, review video M1 saya. Di berita sebelah udah scam, ada lagi ini scam, duit saya sisa 30%, itu pun nggak bisa di WD sama sekali. Berdasarkan komentar seperti ini, akhirnya saya coba membahas lagi tentang kaidah network atau M1 ya. Apa benar katanya scam atau memang masih jalan? Sebelumnya kita bahas dulu apa sih deskripsi dari scam itu. Di salah satu artikel saya browsing di internet dari web orami.co.id, scam adalah scam yang tidak jujur atau curang yang mencoba mengambil uang atau sesuatu yang berharga dari orang-orang menurut moneyhelper.org. Ini juga rujukannya moneyhelper.org. Ini adalah trik kepercayaan yang dilakukan kelompok atau individu atau perusahaan yang tidak jujur. Orang yang melakukan scam adalah scammer, penipu, atau menipu. Seorang scammer dapat misalnya memberikan informasi palsu kepada seseorang selama penawaran atau kesepakatan. Apa yang nampak seperti skema keuntungan cepat pada kenyataannya adalah tipuan. Jadi scam intinya adalah sebuah penipuan dari perusahaan ya, atau seseorang atau suatu komunitas memberikan informasi palsu, kelihatan memberi keuntungan cepat, padahal semuanya adalah bohong ya. Di video saya sebelumnya bahwa ulasan tentang kaidah network ini sedikit saya cuplik, yang memang targetnya adalah orang-orang yang tidak paham tentang trading, tidak paham apa itu MC, apa itu scam, atau itu breaker benar atau salah, apa itu teknik-teknik dalam forex. Ya memang target member kaidah network seperti itu. Ini sedikit saya tampilkan videonya ya, awal. Dan ini juga saya lihat ini lebih ke syariah ya, syariah. Jadi pangsa pasarnya beda dengan robot-robot trading yang sekarang ya, misal Fahrenheit. Nah, ini agak unik. Ini uniknya karena yang disasar adalah kalangan tertentu yang syariahnya tinggi atau lebih islamik, dan kayaknya yang disasar juga ini banyak masyarakat yang tidak tahu apa itu robot trading. Yang disasar ini masyarakat yang awam tentang, mungkin nggak paham ya tentang dunia forex ya, apa itu forex, apa itu MC, apa itu MK5, atau itu breaker. Nah, ini saya rasa memang marketingnya ini cerdas ya, maksudnya dia ngambil segmen yang boleh dibilang segmen kosong. Dengan penjelasan di video itu, coba kita kembali lagi melihat SOP atau rule dari kaidah network atau robot M1 sendiri ya. Jadi robot M1 itu di sini dijelaskan dalam presentasinya, dia single entry one shot. Jadi dipastikan open posisinya hanya satu ya, nggak banyak ya. Single entry maksudnya itu open posisi, habis itu close tanpa di martingale, tanpa di averaging. Jadi dia hanya ada SL dan TP, atau close profit atau close loss. Itu namanya single OP atau single shoot. Tapi kenyataannya ternyata kaidah network itu atau M1 ini mempunyai banyak open posisi. Gambar ini adalah memperlihatkan bagaimana transaksi M1 ya,
atau transaksi kaidah network, transaksi robot trading M1 di sini banyak sekali open posisi ya, termasuk Audi USD, BTC USD, terus Euro USD, GBP USD, semuanya di martikel sampai floating membengkak 350 dolar ya, dari 500 dolar ya, sekitar hampir 70%-an ya. Ternyata yang open posisi tidak hanya XAUSD atau Gold ya, ternyata banyak pair lain yang ditradingkan ya, ya Euro USD, GBP USD, Audi USD, dan BTC USD. Hal-hal seperti ini yang kelihatannya di member itu nggak paham apakah robot trading M1 itu jujur atau mencoba memanipulasi, dalam tanda kutip membohongi membernya ya. Itu apakah member paham nggak sedang di maaf ya, dipertontonkan kebohongan di depan matanya. Kemudian di logic M1 ini juga bahwa akan cut loss 5%, tapi kenyataannya kemarin floating membengkak sampai 70% dan itu tidak ter-cut loss. Harusnya ketika money managementnya adalah SL atau cut loss 5%, ya otomatis ketika ada floating, misal nih saldo 100, ketika udah floating 5 dolar ya harusnya udah cut loss ya, atau kena SL. Atau misal saldo 1000 ya, kalau udah 50 dolar minus floating 50 dolar harusnya udah cut loss. Tapi kenyataannya di akun kemarin tidak terjadi seperti itu. Jadi dalam kasus yang terjadi dalam M1 robot trading sedang dipertontonkan kebohongan atau boleh dibilang ditipu oleh robot trading yang tidak sesuai dengan logiknya ya. Jadi ada 3 yang dilanggar. Yang pertama adalah single entry ke multiple entry atau pair entry. Yang kedua harusnya hanya di call, ternyata di multi pair atau banyak pair. Yang ketiga bahwa SL-nya harusnya 5% cut loss dan ternyata ini sudah sampai 70% tidak di cut loss. 3 pelanggaran rule yang tidak sesuai SOP atau tidak sesuai dengan logik robot tradingnya sedang ditunjukkan oleh M1 robot trading ya. Saya jadi penasaran apakah respon member terima-terima saja atau dia akan mengadu atau melaporkan ketika dia sedang ditipu ya. Sebenarnya ini menjawab di review saya sebelumnya, ada hal kenapa MKL5 di M1 robot trading ini tidak ada. Jadi MK5 ini nggak ada ya. Makanya saya nggak tahu alasan kenapa MK5 tidak dipublikasikan di M1 atau kaidah network ya. Kita sebagai pemerhati dunia forex ya, rata-rata MK5 adalah tolak ukur bagaimana menilai cara robot trading itu bekerja, pair apa yang didagangkan, kemudian spread berapa, slipex berapa, terus dodronnya berapa, terus dia floatingnya berapa lama, terus harga buy dan harga jualnya itu bakal sesuai market benar atau tidak. Jadi MK5 itu penting untuk dunia forex ya, atau trading forex khususnya. Tapi sayangnya di M1 atau kaidah network ini nggak ada. Ini yang jadi pertanyaan besar ya, kenapa mereka tidak membuat MK5 nya, atau memang saya yang belum mendapatkannya. Jadi ketika MK5 itu tidak ada, akhirnya kita sebagai reviewer susah melihat apakah itu benar manual trading atau robot trading. Ketika itu manual trading, maka dia tidak boleh mempresentasikan bahwa itu adalah sebuah robot trading. Tapi ketika dia bilang itu robot trading, ya harusnya ketika robot trading itu tidak akan berubah logiknya ketika algoritmanya tidak diedit. Ya artinya
logik sebuah robot trading itu harusnya konstan ya, atau tidak akan berubah ya. Dan di case ini kenapa logiknya tiba-tiba berubah? Kenapa rule tradingnya tiba-tiba berubah? Tujuannya untuk apa? Apakah ada unsur kesengajaan merubah logik robot trading atau memang error? Kalau error sih hampir mustahil ya, kecuali AI-nya tiba-tiba off ya, itu mungkin ya, VPS-nya mati ya off. Tapi kalau di case ini adalah tiba-tiba open posisi berline terbuka. Harusnya ketika robot trading dipasang di goal, hanya goal saja yang bisa open posisi ya, berline itu nggak mungkin open posisi. Ya ada beberapa kelemahan ketika teman-teman ikut robot trading yang tidak asli ya, yang disebutkan oleh Bah Peti bahwa boleh dibilang robot trading abal-abal. Ya ini sesuai dengan apa yang dipresentasikan Bah Peti, karena tidak ada file EA-nya. Ya artinya member itu tidak bisa mengambil alih akun MetaTrader 4-nya. Maksudnya ketika dia pengen off, dia nggak bisa karena dia nggak pegang file EA-nya atau dia nggak pegang akses VPS-nya. Akhirnya member tidak bisa mematikan EA-nya. Bahkan yang terjadi adalah kemarin MT4-nya banyak yang tidak bisa diakses ya. Tahu-tahu ya infonya sih pindah ke PAM. Tapi ketika perpindahan dalam kondisi floating ya sekitar 70% kan, itu jadi pertanyaan. Ya dalam case ini ketika member tidak punya VLA, member tidak bisa melepas robot tradingnya atau meng-off-kan robot tradingnya, ya otomatis ketika terjadi kerugian ya member itu dalam bahasanya manut wae ya, atau ikut-ikut saja. Ketika loss ya dia ikut, ketika akunnya di open posisi transaksi yang banyak ya dia ikut saja ya. Nanti ketika terjadi MC ya dia ikut-ikut aja, karena memang member di M1 robot trading ini tidak punya akses sampai ke VPS, tidak punya akses sampai ke VLA-nya. Nah, itu yang sebenarnya melanggar aturan sebuah robot trading yang asli. Ya bisa disebut itu robot trading abal-abal ya. Ya member hanya bisa pasrah nanti ketika akunnya bakal mati, off, atau akunnya bakal MC, atau akunnya bakal loss banyak ya. Memang benar apa yang dikatakan oleh Bah Peti bahwa ciri-ciri robot trading yang jenis money game adalah: 1, tidak ada VLA, 2, tidak bisa di backtest, nomor 3, hanya akun pantau, dan yang terakhir adalah sesuai dengan komentar Menteri Perdagangan ya. Ketika dia dengan komoditas adanya di Bapepti, nah mereka jalan sendiri di tengah itu. Izinnya sekolah komputer tapi mengumpulkan dana masyarakat. MLM menggunakan dana pakai uang, itu Ponzi namanya, itu kriminal. Tangkapin semua mas, udah selesai itu. Ya udah itu, oke. Di video saya sebelumnya tentang bagaimana komentar Menteri Perdagangan ya, disebutkan oleh Pak Menteri bahwa itu adalah Ponzi, dan robot M1 Network ini adalah robot trading juga, MLM juga. Ya ketika kita melihat sesuai perkataan Pak Menteri, ya ini bisa dikategorikan adalah Ponzi atau money game. Ya, Ponzi adalah membayar member baru dari uang member lamanya. Artinya tradingnya ada atau tidak. Nah, bisa jadi tradingnya adalah fiktif. Apakah M1 robot trading atau Kaedah Network itu sudah scam atau tidaknya nanti terlihat dari apakah dia bisa membayar WD atau tidak ya. Jadi kalau WD-nya nanti nggak dibayar ya itu bisa dianggap 100% scam ya. Tapi sudah ada grup Telegram tentang korban PS89 atau M1 ya. Di grup Telegram ini sesama member sudah membuat grup atau paguyuban, karena memang sebelumnya
Polri juga udah bilang ya bahwa ketika terjadi korban baiknya bikin paguyuban atau komunitas supaya nanti proses hukumnya jadi lebih simpel. Di salah satu grup ini ada yang menulis komentar, ada 24 posisi open di portofolio, kondisi yang sangat sulit. Jika kembali normal, apresiasi yang tingginya buat M1. Apresiasi gimana? Melanggar aturan bersama single OP XAU USD loh. Ini maksudnya ya ini benar juga ya. Dia komplain harusnya single OP, kenapa jadi banyak OP? Ya dengan kondisi yang tidak sesuai rule, ya akhirnya para korban membuat paguyuban. Ya teman-teman yang merasa jadi korban silahkan join di grup korban juga supaya nanti prosesnya lebih mudah ya, untuk proses pengembalian dana atau proses hukum lebih lanjut. Kesimpulannya adalah M1 sedang melakukan trading yang tidak semestinya atau tidak sesuai rule trading atau rule SOP atau logic robot trading M1 atau logic robot M1. Dia melanggar 3 rule atau 3 aturan logic EA nya ya. Yang pertama adalah harusnya single pair XAU USD tapi ini multi pair. Yang kedua adalah harusnya SL 5%, ternyata ini floating sampai 70%. Yang ketiga harusnya single OP ya, one shot dari open langsung close, tapi ternyata ini tidak single OP, malah di marti ya, atau di averaging. 3 pelanggaran yang tidak sesuai dengan logic robot trading M1 bisa disebut ini adalah kategori penipuan ya. Yang kedua, tanpa ada file MKL5 kita sebagai reviewer susah membedakan ya antara ini pure robot trading atau ini manual trading ya, karena tidak kelihatan rule-nya. Kemudian member tidak pegang file EA dan akses VPS, jadi member tidak akan bisa meng-off-kan atau mengambil alih MetaTrader 4-nya sendiri supaya nggak ikut trading, itu tidak bisa ya. Jadi member hanya bisa memantau atau melihat dia dalam kondisi loss atau dalam kondisi nanti bakal MC atau dalam kondisi floating makin membesar ya. Member hanya bisa melihat saja ya, atau dalam tanda kutip bahasanya itu pasrah saja ketika nanti terjadi apapun itu. Apakah member bisa komplain? Ya sebenarnya ketika member sudah dipertontonkan sesuai hal yang tidak sesuai rule robot trading atau logic, harusnya member bisa komplain atau bisa lapor polisi lah boleh dibilang, ketika dimanipulasi yang menyebabkan kerugian. Apakah saldo teman-teman bakal bisa MC atau bisa habis ya? Kalau saya melihat akun ketika masih bisa diakses, teman-teman coba perhatikan biaya swap. Ini ada contoh biaya swap sampai $100, ini ada contoh biaya swap sampai $1.200, ini ada contoh biaya swap sampai $40. Biaya swap adalah biaya inap yang setiap hari dibebankan, jadi otomatis makin hari biaya swap itu makin bertambah. Misal ini ada salah satu akun yang saya contohkan, floatingnya minus 349.000 dengan balance 5.700. Ini makin hari floatingnya makin besar ya, karena biaya swapnya ini makin besar. Dan ketika biaya swap ini makin bertambah ya otomatis ini akan terjadi NC. Ini juga tidak sesuai dengan presentasi di awal bahwa brokernya itu ada biaya swapnya, karena di presentasi dia tidak
pernah menunjukkan brokernya itu swabnya berapa ya. Ya memang ketika broker tanpa ada regulasi ya 99% akan berpotensi scam. Informasi yang diberikan kepada member hanya informasi yang positifnya saja dan negatifnya banyak tidak disampaikan. Akhirnya ketika terjadi nanti scam atau MC ya member hanya bisa pasrah saja atau mungkin paling banter ya lapor polisi. Buat teman-teman semua, hati-hatilah, di dunia forex itu banyak hal yang informasinya itu tidak disampaikan jelas di awal, jadi member tidak tahu nanti ketika terjadi hal buruk MC atau ketika terjadi hal buruk scam itu jarang ada yang tahu ya. Semoga ini bisa jadi buat pelajaran buat kita semua. Sekian, terima kasih, salam profit.